Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa meneruskan daras ta'lim atau pengajian kita kembali, yang mana dalam hal ini Al-Faqir membersamai panjenengan semuanya untuk melanjutkan membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam Al-Qutb An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa nafa'na bihi bi ulumi fid dharain. Dan kita melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan sebelumnya, bahwa bagaimana adab-adab atau akhlak-akhlak, etika-etika yang harus diperhatikan oleh seorang thalibul ilm, seorang murid ketika ingin berguru kepada gurunya. Dan seorang murid harus penuh dengan semangat di dalam, penuh dengan ambisi, semangat di dalam menuntut ilmu. Dan seorang murid jangan merasa dirinya cukup untuk mencari ilmu sedikit, sementara Allah memberi dia kesempatan dan kesehatan yang dia itu bisa menuntut ilmu dengan lebih dari itu. Kemudian bagaimana Imam Nawawi menyebutkan di pertemuan sebelumnya yang sudah kita baca, menyebutkan adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang murid ketika ingin berguru, ketika ingin mendatangi, ingin mengambil ilmu, istifadah, mengambil manfaat, faedah ilmu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan ilmu dari seorang guru, maka harus memperhatikan adab-adab yang alhamdulillah sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita melanjutkan. Wa yanbaghi an ya'khudha nafsahu bil ijtihad fi tahsil fi waqtil faraghi wan nashat wa quwwatil badan wa nabahatil khatir wa qillatish syaghilat qabra awadil batalah wa irtifa'il manzilah. Ya. Maka seorang murid itu hendaknya selalu menuntut dirinya untuk bersemangat, selalu bersemangat di dalam menuntut ilmu di waktu yang luang. Jadi ketika dia merasakan waktunya itu luang, manfaatkan untuk menuntut ilmu. Ketika merasakan bahwa waktu yang waktunya dalam 24 jam keseharian dia itu, dia tahu jam segini adalah waktu luang saya, jam segini waktu luang saya, maka manfaatkan untuk belajar, manfaatkan untuk membaca, manfaatkan untuk mencari ilmu. Wan nasyat, apalagi ditambah kita sedang bersemangat. Kita tahu diri kita sedang membara semangatnya. Kita sedang tidak malas, artinya mood kita sedang baik, ya, mood kita sedang baik, dan waktu kita luang. Wa quwwatil badan, dan kita sadar bahwa badan kita sedang sehat, Allah berikan kesehatan. Wa nabahatil khatir, dan fokus kita ini sedang bagus-bagusnya. Terkadang ada orang sehat tapi dia pikirannya lagi banyak, artinya kalau dia paksakan di dalam kondisi seperti itu, ya dia lagi gak mood ataupun dia lagi banyak yang dipikirkan, sehingga kalau dia belajar malah nggak fokus, ya fokusnya kemana-mana, ya buyar fokusnya. Tapi ketika kita sadar bahwa fokus kita sedang bagus, badan kita sedang sehat, dan kita sedang semangat, waktu kita sedang luang, waqillatisy syaghilat, dan kesibukan kita sedang nggak ada, kita maksudnya nggak banyak kesibukan, maka di situ waktu yang terbaik kita untuk bersemangat di dalam mencari ilmu. Sebelum datangnya kesibukan-kesibukan, sebelum datangnya sesuatu yang bisa mengalihkan perhatian kita dari menuntut ilmu. Nah, yaitu kalau bukan waktu muda kita, di waktu-waktu kita Allah berikan kita kesempatan untuk belajar, baik mondok ataupun kuliah, di seumuran kuliah sebelum kita menikah, itu adalah waktu terbaik. Kita masih belum banyak pikiran, kita belum banyak kesibukan, kita masih belum banyak tanggung jawab. Kalau kita tidak memaksimalkan waktu tersebut untuk belajar, lalu kapan lagi? Ketika nanti sudah datang kesibukan, ketika sudah datang tanggung jawab, ketika sudah datang pikiran-pikiran, banyak beban, maka kesempatan kita untuk mencari ilmu akan semakin berkurang. Terlebih wartifa'il manzilah, terlebih ketika kita sudah semakin dewasa, umur kita semakin tua, kita kesibukan pasti, ya kesibukan kita akan bertambah, tanggung jawab kita akan bertambah, terlebih kalau kita sudah menikah. Terus di sisi yang lain juga mungkin kedudukan kita, derajat kita juga sudah naik, artinya
kita sudah menjadi pemimpin. Artinya yang kemarin kita belajar, sekarang umat membutuhkan kita untuk mengajar. Lah ketika kita sudah mengajar, ketika umat sudah membutuhkan kita untuk mengajar di sini, mengisi di sini, ataupun menjadi ini, menjadi ini, lah itu akan menyebabkan waktu kita untuk belajar, kesempatan kita untuk belajar semakin berkurang. Kenapa? Karena kita sudah menjadi pemimpin. Nah, maka sebelum datangnya waktu tersebut, manfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar. Tapi sungguh miris fakta bahwa kita sekali lagi kita kembali bahwa godaan di zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang itu sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Mereka bisa untuk mencari ilmu. Allah memberikan mereka kekuatan, Allah memberikan mereka kecerdasan, Allah memberikan mereka kesempatan untuk mencari ilmu di umur mereka yang sekarang. Tapi mereka lebih memanfaatkan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, nongkrong, main game, dan lain hal sebagainya, ngobrol sana sini, membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sehingga tiba-tiba dalam sekejap saja dia dikagetkan bahwa umur dia sudah semakin tua. Tahu-tahu udah umur 30. Ya, selama 10 tahun, dari umur 20 tahun sampai umur 30, dia baru sadar ternyata dia membuang umurnya sia-sia dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sungguh sangat disayangkan. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, beliau ini perkataan sangat masyhur sekali, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Kalian belajarlah dengan rajin, tuntutlah ilmu dengan sebaik-baiknya sebelum kalian dituankan, sebelum kalian menjadi pemimpin. Karena ketika kita sudah diangkat menjadi pemimpin, maka akan semakin mengecilkan kesempatan kita untuk mencari ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Maka sebelum kita naik pangkat, sebelum derajat kita naik, sebelum kita menjadi pemimpin, sebelum kita dituankan oleh umat, maka itu kesempatan terbaik kita untuk belajar. Nah, tapi masalahnya banyak sekali. Sekarang kita menemukan fakta realita di lapangan bahwa ketika masa mudanya dia nggak rajin belajarnya, males. Dia disuruh belajar nggak mau, males. Itu banyak sekarang di zaman sekarang anak-anak muda, bahkan anak pondok pun juga banyak yang seperti itu. Ya, disuruh belajar angin-anginan, ya males. Tapi ketika sudah keluar dari pondok, wah mendadak dia ceramah sana sini, ditanyain sama umat sana sini. Bagaimana dia bisa menjawab? Sementara dia dulu ketika masa dia itu diberikan kesempatan waktu yang luang sangat banyak sekali, dia tidak memanfaatkannya untuk belajar. Dia lebih memilih untuk malas dan menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian dikagetkan ketika dia sudah keluar dari pesantren, dia sudah lulus, kalaupun toh lulus, artinya dia sudah keluar dari pesantren, padahal dulu di pesantren atau ketika waktu masa belajarnya dia tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tiba-tiba mendadak ketika pulang ke rumah dia dituankan, disuruh mengajar, disuruh ceramah. Lalu kemudian ditanyain sama umat akan suatu permasalahan, bagaimana dia bisa menjawab ataupun bagaimana dia bisa menyelesaikan problematika yang sedang terjadi di tengah-tengah umat. Sementara dia sendiri dulu ketika waktu belajar, Allah kasih kesempatan, Allah kasih kesehatan, Allah kasih waktu luang banyak, dia tidak memanfaatkannya untuk belajar, dia bermalas-malasan. Nah, itu maka jadi pelajaran. Makanya mohon maaf, di zaman sekarang kita banyak sekali menemukan para pendakwahnya lebih banyak daripada ulamanya. Karena kalau jadi pendakwah itu mudah, sangat mudah sekali. Artinya pendakwah di sini dalam kutip maksudnya adalah penceramah. Kalau untuk menjadi penceramah semua bisa. Ya banyak sekali yang bisa, tinggal pinter ngomong, menyampaikan satu hadis, dua hadis, apalagi sambil dibumbui candaan-candaan ringan. Oh, orang sudah bisa menganggap kita, oh ini orang pinter ngomong, bisa ceramah. Nah, tapi belum tentu penceramah tersebut ya ulama, karena dia nggak ngerti fikih, nggak ngerti bahasa Arab, ya nggak ngerti ilmu nahwu, nggak ngerti tafsir, hanya bermodalkan dia pinter ngomong. Akhirnya ketika dia menyampaikan suatu permasalahan hukum, ditanyain, dia mau tidak jawab malu. Akhirnya menjawab ala kadarnya, menjawab seadanya, bahkan banyak yang blunder. Nah itu kita sering menemukan di zaman sekarang hal-hal seperti itu terjadi. Maka jangan salahkan umat apabila umat itu banyak yang tersesat. Lah kitanya sendiri juga sangat menganggap hal tersebut hal yang sepele. Kita terlalu meremehkan hal tersebut. Ketika waktu kita di masa-masa belajar, kita nggak benar-benar belajar.
Tapi ketika kita sudah waktunya dituankan, kita sudah terjun ke masyarakat, kemudian mendadak kita merasa berada di zona nyaman, ya, artinya berada di zona nyaman, diundang sana, dicium tangan kita, kita dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil tuan guru sama umat, kemudian kita disuruh menyampaikan ini, disuruh ngisi di sini, sementara kita nggak sadar diri bahwa keilmuan kita itu masih minim. Dan ketika kita orang yang sudah berada di posisi tersebut, kita suruh belajar lagi, dia akan merasa gengsi, nggak bakalan mau untuk belajar. Kenapa? Karena sudah sekali lagi berada di zona nyaman. Maka pinter-pinterlah wahai ma'asyiral muslimin wal muslimat yang mungkin mendengarkan pengajian saya sekarang, pinter-pinterlah dalam memilih guru di zaman sekarang. Harus benar-benar kita tahu, kita telusuri dulu jejak track recordnya dia, belajarnya di mana, belajarnya bagaimana, apa yang dia ketahui tentang ilmu agama. Jangan mudah sekali menuankan seseorang yang hanya karena dia bermodalkan dia pinter ngomong, dia bisa berceramah, ya. Karena saya di zamanun ala ummati qalilun katsirun khutaba'u qalilun ulama'u. Akan datang suatu zaman atas umatku di mana ulamanya itu sedikit sekali. Akan tetapi kalau khutobanya, penceramahnya banyak. Jadi ulamanya sedikit karena banyak yang males belajar. Akan tetapi kalau untuk menjadi penceramah, khutib, mau ngisi di mana? Banyak. Ya karena tinggal ngomong saja, habis itu dapat bisyarah, dapat uang, ya, dapat amplop, salam tempel misal. Nauzubillah min dzalik. Maknahu ijtahidu fi kamali ahliyatikum wa antum asba'. Yang dimaksud dengan perkataan Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab di sini apa? Tafaqahu qabla an tusawwadu. Maksudnya ijtahidu fi kamali ahliyatikum. Kalian bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk menyempurnakan keahlian kalian sekarang. Sempurnakan. Kalian merasa keahlian kalian di mana? Di bidang di Al-Qur'an. Sempurnakan keahlian kalian di Al-Qur'an sehingga kalian benar-benar ahli di dalam bidang kalian, sementara kalian masih menjadi murid, sementara kalian masih menjadi pengikut. Qabla an tasiru sadah, sebelum kalian menjadi pemimpin. Karena kalau fa innakum idza sirtum sadah matbu'in imtana'tum an ta'allum lirtifa'i manzilatikum wa kasrati syughlikum. Karena kalian itu kalau sudah menjadi pemimpin, kalau Allah sudah menakdirkan kalian menjadi pemimpin, derajat kalian naik, makom kalian naik, dan kalian sudah diikuti, banyak pengikutnya, banyak jamaahnya, banyak umatnya, maka sudah lazimnya, seakan-akan sudah menjadi hal yang maklum. Di sini tuh biasanya orang itu sudah malas lagi mau belajar, karena udah nggak mau belajar. Rata-rata mayoritas biasanya seperti itu, juga nggak mau lagi belajar karena sudah terlalu banyak umatnya, banyak jam terbangnya sudah banyak, dan pengikutnya sudah banyak, kesibukan semakin banyak. Maka di sini dia sudah malas untuk belajar, maunya hanya mengajar. Dan kalau ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia memberikan fatwa tidak sesuai ilmu, blunder, dan banyak blundernya, ya, nggak cuma sekali dua kali, berkali-kali setiap memberikan hukum, memberikan fatwa selalu blunder. Akhirnya di sini siapa yang salah? Nah, itulah. Wa hadza makna qaulil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan ini adalah juga hampir senada dengan yang dikatakan oleh Al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tafaqqah qabla an tar'as fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Kalian belajarlah dengan sungguh-sungguh qabla an tar'as, sebelum kalian menjadi pemimpin, sebelum kalian memimpin. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Karena kalian kalau sudah menjadi pemimpin, maka kalian tidak akan pernah menemukan jalan untuk belajar kembali. Ini hal yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ini hampir senada sama dengan apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum ardhahum, bahwa kita ini tuntut ilmu sebanyak mungkin. Manfaatkan waktu kita, manfaatkan masa muda kita, manfaatkan kesempatan kita yang kita mungkin sedang menuntut ilmu, baik di pesantren maupun di luar pesantren. Manfaatkan umur kita, manfaatkan banyak waktu luang kita, sebelum kita semakin nambah umur kita, nambah kesibukan kita, nambah tanggung jawab kita, terlebih kalau kita sudah menjadi pemimpin, kita sudah menjadi ustadz, kita sudah menjadi ulama. Kita kalau menjadi ulama, maksudnya kita sudah menjadi seseorang yang dituankan di antara umat, maka di sini sudah tidak seakan-akan menutup kesempatan kita untuk belajar kembali, dan sudah menjadi hal yang wajar biasanya kalau orang sudah menjadi pemimpin, banyak kesibukan, dituankan, diundang sana sini, itu sudah
seakan-akan sudah nggak mau belajar lagi gitu. Ya syukur-syukur kalau masih ada yang sadar diri dan mau belajar. Maka sekali lagi kita harus lebih pintar-pintar di dalam memilih guru, terlebih di zaman yang sekarang ini. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.